Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sekian lama kumuh dan macet, Jalan Mardika Ambon kembali lancar. Pelajar di Seram bagian Barat ikut terlibat dalam mengubah lahan tidur menjadi produktif untuk ketahanan pangan. Pengganti ujian nasional, ribuan siswa di Buru Selatan mulai mengikuti ujian akhir sekolah. Memanfaatkan lahan untuk kehidupan sehari-hari bisa dilakukan siapa saja. Tak hanya petani, melainkan pelajar serta guru. Sebab, solusi ini dapat membantu kebutuhan sehari-hari dan mengeliminir keresahan akibat harga kebutuhan pokok mahal. Aktivitas menanam ini juga melibatkan personel tentara di daerah. Dengan menggunakan alat pertanian, pelajar dan guru serta tentara di Kabupaten Seram bagian Barat menggarap lahan tidur jadi produktif. Usai digarap, lahan seluas 1 hektar di Desa Hatusua, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram bagian Barat ini kemudian disemai ribuan biji padi gogo. Selain padi gogo, di atas lahan ini juga ditanami beragam jenis sayur. Harapannya dengan kegiatan ini, warga terutama pelajar serta guru terbiasa memanfaatkan lahan tidur di sekitarnya untuk dijadikan lahan produktif. Harapan kami setelah mereka lulus, mereka sambil mencari pekerjaan, mereka bisa mempergunakan ilmu ini di masyarakat untuk supaya dengan ilmu ini bisa menghasilkan buat mereka, khususnya mungkin dalam hal ini ekonomi bisa terbantu. Libatkan berapa siswa nih? Ini bukan siswa dan guru Pak, ini siswa kami 50 orang dengan semua guru sebanyak 27 orang. Hari ini kerja di lapangan. Harapan kami supaya mari kita masyarakat Maluku melihat potensi yang ada di Maluku ini, supaya lahan-lahan yang ada yang belum produktif kita jadikan produktif, sehingga pada akhirnya nanti Maluku menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Saya ajak mereka ini, saya kerjasama dengan mereka ini untuk dalam rangka bagaimana bisa menjadi motivator, agen pembaharu untuk bisa menilai, melihat langsung penggunaan alat yang kita dapat bantuan dari pemerintah pusat melalui alat yang ada nih ya. Jadi ke depan nanti setelah mereka ini selesai sekolah, mereka bisa membuka lahan yang ada di kampungnya masing-masing. Nah, jadi mereka ada di sekolah, mereka ada di lapangan langsung. Kan di sekolahnya bukan cuma kecil saja. Pas itu ada di lapangan, itu artinya mereka sudah ada pada laboratorium yang besar. Warga lainnya juga diminta memanfaatkan pekarangan sekitar agar dapat berguna untuk kehidupan keluarga setiap hari di saat harga kebutuhan pokok naik tak terkendali. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Tahun 2025 di Kabupaten Buru Selatan. Sekian dan terima kasih. Ratusan siswa tingkat SD dan MI di Kabupaten Buru Selatan mengikuti ujian akhir sekolah. Ujian digelar serentak di 107 SD dan MI di 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Buru Selatan dengan peserta 1.637 siswa. Ujian akhir sekolah ini sebagai pengganti ujian nasional untuk menentukan kelulusan siswa oleh sekolah masing-masing. Seperti yang digelar antara lain di SD Inpres 21 dan SD Negeri 36 Role, Kabupaten Buru Selatan. Pihak sekolah mengakui belum melaksanakan ujian nasional berbasis online
karena keterbatasan fasilitas. Menjelang ujian itu sudah teriaut daripada guru-guru bidang studi untuk mempersiapkan secara matang untuk memasuki pelaksanaan ujian. Harapan saya semoga dalam ujian sekolah ini mereka punya hasil terbaik. Mereka mengakui jika ada dukungan anggaran dari eksekutif dan legislatif, ujian sekolah mendatang tentu dilakukan dengan berbasis online. Tim Liputan melaporkan dari Buru Selatan. Pemerintah serta Dinas Kesehatan terus gencar memerangi stunting di negeri ini. Ini guna mencegah gagal tumbuh akibat kekurangan gizi. Di Kota Ambon, pemerintah daerah Kota Ambon mengumpulkan kader posyandu guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam mendeteksi dan mencegah stunting. Bertempat di aula salah satu mal di Kota Ambon, kegiatan ini diikuti ribuan kader posyandu dari berbagai lokasi di Kota Ambon. Diharapkan dengan kegiatan ini, kader posyandu dituntut mampu memberikan edukasi kepada masyarakat. Sebab peranan kader posyandu begitu penting dalam pemantauan pertumbuhan anak di lingkungan sekitar. Kita hadir di Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Maluku. Kenapa kita lakukan kegiatan ini? Karena upaya kita bersama untuk menurunkan stunting, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat harus melibatkan seluruh pihak. Posyandu kenapa penting? Mereka ini garda terdepan kita. Untuk kita memastikan ya target penurunan stunting di 2030 itu bisa terpenuhi dan Indonesia Emas 2045 bisa kita capai. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Pencegahan stunting dilakukan melalui sosialisasi terkait penerapan mengonsumsi gizi seimbang kepada anak-anak agar menjadi kebiasaan anak-anak serta orang tua di daerah ini. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan dan kebanyak saudara dan Amato.